umpamanya seperti itu. Jadi kenapa harus tadi hafal, sebetulnya 9 itu kan bisa saja kalau umpamanya sudah ahli ya, sudah tahu ilmunya, bisa aja ditukar-tukar, enggak utsuru bumunu kugusu itu bisa saja. Tapi kenapa saya mintanya urutannya utsuru bumunu kugusu? Karena biar perubahannya itu mudah mengingatnya. Jadi terutama untuk merubah kata kerja ke dalam bentuk T ini ya contoh. Jadi ini utsuru atte bumunu ende ku ite gu ide susite gitu. Utsuru apa? Coba ya. Ikuti ya supaya hafal. Utsuru atte. Utsuru te. Jadi kalau orang Sunda itu biasanya T itu kan kalau tidak ada temannya dibacanya at ya. At. Jadi utsuru atte gitu ya. Atte bumunu ande ku ite gu ide susite. Ulangi ya. Utsuru atte bumunun de kugusute. Ya, kalau mau pakai nyanyi boleh ya, tapi mendingan kalau kata saya nggak usah pakai nyanyi. Coba aja. Utsurute. Utsurute. Bumununde. Bumununde. Kuite. Kuite. Guide. 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 Susite. Susite. Utsurute. Utsurute. Bumununde. Kuite. Guide. Susite. Susite. Sensei mau tanya. Hai. Tadi kalau kaku kan jadi dia berubah jadi kaite tadi kan Sensei kan. Kalau membeli Sensei kan bahasa kamusnya kau. Itu berubah jadi apa Sensei? Makanya hafalin dulu ini. Ayo hafalin. Oh, jadi ite. Utsuru atte bumunu ande ku ite. Oh iya. Ide susite. Ya. Jadi kalau saya ngapalinnya dulu gitu. Utsurute bumununde kuite guide susite. Utsurute bumununde guide susite. Kelewat ya. Utsurute bumununde kuite guide susite. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata kerja yang diakhiri dengan u, tsu, dan ru itu akan berubah menjadi atte. Bentuk T-nya, iya. Terakhirnya berubah menjadi double T. Jadi huruf terakhirnya, huruf terakhir apa bunyinya ya? Contohnya kau, U-nya berubah menjadi kate. Ya kan? Kan hurufnya u, tsu, ru ya. Yang pertama u, tsu, ru, atte. Jadi huruf u, huruf tsu, dan huruf ru akan berubah menjadi double T, atte. Jadi contohnya kau jadi kate. Oh. Ya. Yang kedua huruf apa tadi setelah u? Su. Su. Contohnya apa? Matsu. Ya, matsu, menunggu. Nah, su-nya berubah menjadi double T. Jadi matte. Matte. Makanya dalam bahasa Jepang mungkin teman-teman yang udah biasa coto matte kudasai, ya kan? Nah, itu matte itu dari matsu. Kan bentuknya ada te kudasai waktu itu polanya. Itu penggunaannya. Jadi sebelum kita tahu pola-pola penggunaannya, kita harus tahu cara merubah kata kerjanya dulu. Nah, tadi kedua utsu, kemudian ketiga apa? Ru. Ru. Contoh kata kerja golongan 1 yang diakhiri ru ya, kaeru. Jadi apa? Kaite. Kaete. Ya kan kaeru ya, kaeru. Tapi kan kaeru ini suka membingungkan karena dia eru. Jadi ganti saja yang lain. Kemarin contohnya
Contohnya kemarin memotret apa tuh? Oh, iya. Sasing. Sesi. Toru kan? Nah, itu kan Ya. berarti jadi apa? Tote. Iya, jadi sasing otote gitu ya. Nah, utsuru udah 3 nih. Sekarang habis utsuru apa? Bumunu. Nah, bumunu tadi berubah menjadi apa? Jadi ende. Iya, ende. Ya, jadi huruf yang diakhiri dengan bu, mu atau nu itu akan berubah menjadi ende. Contohnya asobu ya, yang bu ya. Yang bu dulu nih. Asobu jadi Asonde. asonde. Habis bu apa? Mu ya. Mu Mu. kan. Nah, contohnya apa? Minum. Nomu jadi Nonde. nonde. Kemudian habis bumu terus nu ya. Nah, Sinu. iya, nu hanya ada Sinu. satu, sinu doang. Jadi sinde. Iya, sinu jadi sinde. Nah, udah 3 nih. Jadi udah 6 ya, udah 6 ciri ya. Utsuru, kemudian berubah menjadi ate, kemudian bumunu berubah menjadi ende, terus habis itu apa? Kugusu. Ku. Iya, ku dulu kan. Kalau ini ku, gu, su itu sendiri-sendiri, nggak dijatuhkan. Jadi berubahnya sendiri-sendiri, beda-beda. Ku jadi apa tadi? Jadi te. Ite. Ite. Kan utsurut te, bumununde, kuite, ya kan? Iya. Kuite berarti ku menjadi ite. Contohnya kata kerja yang sudah kita tahu apa? Yang diakhiri ku? Hataraku. Hataraku. Jadi hataraite. hataraite. Ya, jangan terus karena keenakan nih suka pakai double jadi hataraite. Jangan ya, karena ite enggak double. Ya, hataraite aja. Terus kemarin menggambar itu kaku. Nah, kaku jadi apa? Kakite. Kaku. Ku-nya berubah jadi ite. Kaite. Ya, kaite. Seperti itu. Habis ku apalagi? Udah ya, itu ku mah sendiri soalnya dia utsuru bertiga, kugusu bertiga, ku sendiri, terus utsuru bumunu, ku sendiri gu. Nah, gu jadi apa? Gu jadi guide, ide. Ya, ide. Jadi menghafalnya gampang sih. Ku sama gu itu kan cuman dikasih teng-teng bedanya ya. Ku ada teng-tengnya jadi gu ya kan. Perubahannya juga sama. Ite dikasih teng-teng jadi ide kan. Iya. Iya, jadi ku ite kalau gu jadi ide gitu. Ku ite gu ide. Contohnya yang kata kerja ya oyogu berenang. Jadi oyoide. Oyoide. Nah, mau leader sekarang sudah paham kan jadinya ya? Iya, Sensei. Nah, terus satu lagi apa? Su. Susite. Su menjadi site. Site. Contohnya apa kata kerja yang diakhiri su? Hanasu. Hanasite. Hanasite. Iya, seperti itu. Nobasu jadi apa? Nobasite. Iya, seperti itu ya. Nah, itu kata kerja golongan 1. Itu kita baru merubahnya, merubah kata kerjanya saja. Baru merubah kata kerjanya. Nanti setelah tahu cara merubah kata kerjanya, baru diaplikasikan kepada pola kalimat, kepada grammar gitu ya, kepada bumpo ya. Apa itu namanya? Pola kalimat kan ya? Kayak tensisnya gitu. Contoh tensis atau kata atau pola kalimat yang pakai perubahan kata kerja bentuk T adalah contoh pola te kudasai. Nah, jadi baru nih kita masukkan. Nah, untuk menyatakan jangan te kudasai dulu deh. Te imas dulu ya, te imas. Kenapa te imas? Duh, pengen bersihin. Te imas itu untuk menyatakan kalimat yang
sedang berlangsung. Jadi kegiatannya sedang berlangsung. Jadi kalau kita ingin ingin berbicara bahasa Jepang, menyatakan sebuah kegiatan itu yang sedang dilakukan, sedang berlangsung, kita harus menggunakan pola kalimat bentuk te imasu. Jadi kalau kita tahu bahasa Jepangnya makan itu taberu. Jangan, ini kita lagi golongan 1 dulu ya. Bahasa Jepangnya minum itu nomu. Nah, kalau kita mau bilang sedang minum, nggak bisa nomu aja, nggak bisa. Saya watashi wa nomu atau watashi wa nomimasu. Itu salah. Kalau kita memang ingin memberitahu orang lain bahwa saya sedang minum. Jadi ada sedang, emang sedang dilakukan sekarang. Nah, itu pakai pola te imas. Jadi nomu tadi bentuk T-nya jadi nonde kan. Jadi watashi wa nondeimasu. Nah, itu baru benar bahwa kita menginformasikan pada orang lain saya sedang minum. Nah, itu yang nomu jadi nonde. Nah, supaya gampang yang te saja kaku tadi ya, kaku kaite ya, kaku ku jadi ite, kaku kaite. Nah, kalau sedang menulis apa jadinya? Polanya itu adalah te imas. Iya. Jadi harus hafal pola kalimat untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung itu adalah te imas. Berarti sedang nulis apa tadi? Kaite imas. Kaite imas. Terus apa lagi ya? Satu lagi deh. Sedang apa tuh yang double T? Sedang membeli ya, sedang membeli. Membeli kan kau. Jadi apa tadi? Kate. Iya, kalau sedang membeli kate imas. Kate imas. Itu baru 1. Nah, bentuk te imas ini waktu itu udah saya kasih lihat ya. Bisa dipakai dalam kurang lebih 15 pola kalimat ya. Jadi kurang lebih ada 15 atau pola kalimat yang harus menggunakan kata kerja bentuk T. Jadi pertama tadi kalau kita mau menyatakan sesuatu sedang berlangsung. Nah, kita harus bisa ini menggunakan kalimat bentuk T, harus sudah tahu cara merubahnya. Kemudian yang kedua yang sudah dipelajari itu untuk memohon atau mempersilahkan. Polanya adalah te kudasai. Kan? Jadi polanya adalah te kudasai. Contohnya, tolong tulis. Jadi bagaimana? Kaite kudasai. Ya, kaite kudasai gitu ya. Tolong minum. Nomite kudasai. Ayo, apa nomu jadi jangan balik lagi. Nonde kudasai. Iya, nonde kudasai gitu ya. Nah, itu yang memohon. Nah, kemudian ada lagi yang sudah dipelajari itu meminta izin. Nah, pola untuk meminta izin adalah temo i desu ka. Jadi maksudnya te itu ya kata kerja bentuk te. Temo i desu ka. Jadi kita harus hafal nih polanya. Polanya temo i desu ka. Jadi kalau boleh nggak minum gitu, boleh minum kah? Gimana? Maksudnya sensei sengaja ya pakai kata kerja yang itu saja biar tidak berubah. Non-demo desu ka? Nah, iya. Non-demo desu ka. Terus tadi yang sudah itu lagi boleh nulis, boleh menulis. Kaite moi desu ka? Kaite moi desu ka. Boleh membeli. Kate moi desu ka? Kate moi desu ka. Itu ya. Kalau itu kalau sudah tahu begitu tinggal mengembangkan umpamanya boleh menulis pakai pensil. Enpitsu de kaite moi desu ka. Boleh nulis pakai romaji. Romaji de kaite moi desu ka. Gitu. Jadi yang penting pola yang dasarnya dulu kita harus tahu. Nah, itu memohon ya, memohon izin. Nah, ada lagi yang sudah kita pelajari yaitu melarang. Melarang.
itu kata kerja T ya, maksudnya kata kerja apa ya? Maksudnya pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T yang sudah pernah kita pelajari tadi, memohon izin, mempersilahkan atau memohon sesuatu T kudasai, kemudian sedang melakukan sesuatu, kemudian yang melarang. Nah, ingat nggak pola untuk melarang apa? Te ikemasen. Kurang sedikit. Marlesang apa coba? Masih ingat? Tewa ikemasen. Iya, ada wa-nya ya. Tewa ikemasen. Tewa ikemasen, dilarang, tidak boleh. Contohnya tadi minum, dilarang minum. Berarti apa? Nonde tewa ikemasen. Nah, T-nya itu adalah nonde. Nonde itu udah bentuk T Maulidarsang. Jangan terkecoh ya. Oh iya. Iya. Nonde wa ikemasen. Nonde wa ikemasen. Jangan menulis. Tewa ikemasen. Hai tewa ikemasen. Jadi apalagi tadi satu lagi. Jangan membeli. Tulis kaite tadi ya, Sensei. Kalau menulis kaite. Kate wa ikemasen. Kate wa ikemasen. Itu. Jadi udah berapa tuh? 4 ya, 4 pola kalimat ya. Terus apalagi yang sudah pakai itu? Nah, itu jadi ini mengulang ya yang sudah cara merubah kata kerja ke dalam bentuk T dan contoh-contoh penggunaannya dalam pola kalimat. Ya, jadi mudah-mudahan sekarang lebih paham lagi ya. Insya Allah, Sensei. Kalau umpamanya mau diganti ke bentuk negatif atau bentuk tanya itu tinggal rubah-rubah ujungnya saja. Jadi kayak umpamanya sedang minum, non deimas, tidak sedang minum, non deimasen gitu. Kemudian apa lagi? Menanya apakah boleh minum? Non demoi desu ka? Gitu ya. Demoi desu ka? Ya kalau tewa ikemasen tidak boleh, jadi non dewa ikemasen tidak boleh. Jangan terus kadang suka ada yang keliru ikimasen ya. Non dewa ikimasen, padahal bukan ikimasen, tapi ikemasen. Ya, kalau ikimasen tidak pergi. Ikemasen itu pola, sudah pola begitu. Tewa ikemasen. Hai desu ka? Baik, Sensei. Nanti kita review lagi yang lain-lain lagi. Sekarang kita mulai untuk mempelajari bab 18. Sebelum kita mulai seperti biasa, berdoa memohon pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi, baik waktu, kegiatan, atau segalanya yang selama kita lakukan kegiatan ini. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah buat yang Muslim, yang non-Muslim dengan doanya masing-masing. Amin. Hai. Hari ini bab 19 itu mempelajari tentang kata kerja, perubahan kata kerja juga, tetapi ke dalam bentuk tak. Nah, ini sebetulnya sangat kalau kita sudah memahami yang tadi, yang bentuk T, yang bentuk ta ini tidak sulit karena ini sama perubahannya sama dengan perubahan kata kerja bentuk T. Ya. Jadi nanti kita belajar merubah kata kerja ke dalam bentuk ta, kemudian menggunakan kata kerja bentuk ta pada pola kalimat. Sama seperti tadi kita belajar merubah kata kerja ke dalam bentuk T dulu. Setelah bisa merubah kata kerjanya, baru kita
masukkan ke dalam pola-pola kalimatnya. Nah, ini juga nanti seperti itu. Nah, diharapkan setelah belajar ini nanti kita sudah bisa merubah kata kerja bahasa Jepang ke dalam bentuk ta, kemudian menggunakannya dalam kalimat sederhana, dan ada satu lagi nanti tambahannya adalah pola kalimat yang memiliki arti menjadi titik-titik. Nah, itu 3 hal ini yang akan kita pelajari dalam bab 19. Mudah-mudahan tersampaikan semua. Nah, ada beberapa kosakata di sini, mungkin nanti bisa dilihat di buku ya. Kita sambil belajar baca. Yang pertama itu apa bacaannya? Silahkan dibaca. Yang paling kiri apa bacaannya? Ayo boleh siapa aja. Suyoi. Hai, ide. Suyoi. Ya. Suyoi. Jadi suyoi. Yang kedua, ini sama nih. Udah ada yo, sudah ada i. Yoroi. Nah, ini apa? Yowai. Yowai. Iya. Ini samanya dengan, bukan sama ya, miripnya dengan ini. Nah, menghafalkan ini mirip dengan ini. Dan ada lagi satu lagi re yang mirip ya. Kalau ini nggak ada buntutnya, nggak ada yang ke dalam bulatnya, ini berarti wa. Kalau ada bulatnya, ini ne. Kalau di ada buntutnya ke belakang, itu re. Itu menghafalkan hurufnya ya. Jadi ini yo, Yoroi. wa, i, hai, wai, yo, wai. Nemui. Nah, ini apa? Nemui. Iya, Nemui. iya tadi Bang Taufik udah betul ya. Nemui, 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 ya nemui. Ya, jadi tiga kosakata ini adalah kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan? Ngantuk. Ini golongan apa? Golongan kata apa? Kata kerja, kata benda, kata bilangan, atau kata sifat? Kata sifat ya. Iya, kata Sifat. sifat. Itu siapa? Atik Sang ya? Rizky Rizky Sang ya? Ya Rizky Sang. Atik Sang tadi di sini ya? Iya, Rizky Sang. Ya betul ya, itu kata sifat. Kata sifat golongan berapa? Kata sifat itu dibagi 2 ya. Yang ini kata sifat golongan berapa? 1. Iya, golongan 1. Iya, jadi yang diikuti dengan huruf i itu berarti kata sifat golongan 1 ya, atau disebut i keiyoshi. Ya, jadi keiyoshi itu kata sifat. I keiyoshi itu kata sifat i. Ya, diakhirinya oleh i. Jadi coba baca lagi, ulangi. Dari sini. Suyoi. 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 Hai, isoni ite kudasai. Ucapan sama-sama. Suyoi. Suyoi. Yoroi. Suyoi. Rewai. Yowai. Rewai. Nemui. Yowai. 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 Nemui. Nemui. Nah, Nem. biar sama-sama ya, pakai aba-aba ya. 1, 2, 3. Suyoi. Uyoi. Rewai. Yowai. Yowai. Nemui. Nemui. Suyoi, yowai, nemui. Suyoi, yowai, nemui. Ya, kalau yang nemui pasti sudah tahu ya artinya ya. Iya, ngantuk. Nah, kalau yang yowai, Rewai wakarimasen. wakarimasen. Suyoi, Kuat. hai. Ides. Berarti kalau ini yang mana berarti? Suyoi. Yang pertama, Ya, apa yang pertama? kuat. Ya, apa bahasa Jepangnya? Nihongo de ite kudasai. Suri. Hai. Kuat wa nihongo de Kuat. suyoi. 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 Suyoi desu. Suyoi desu ne. Hai. Des. Sarekara kore wa? Tuh ada tulisannya sama. Yowai. Hai. Nemui. Nemu. Yoroi. Kore wa
Oh, yowai. 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 Artinya Yowai si onakamo katanya gitu ya. Dia lemes dan perut juga peko-peko mungkin ya. Yowai si onakamo, perutnya juga gitu. Dia lagi mengeluh nih. Nah, ini yowai. Yowai itu artinya lemah. Ya, lemah, lemas, lemah. Baik, berarti yang ini Nemui. Nemui. ya, tadi sengaja diacak biar jadi sudah hafal ya sekarang apa bahasa Jepangnya. Nihongo deite kudasai. Ucapkan dalam bahasa Jepang kuat, Tsuyoi. hai, lemah, Yowai. Yowai. Nemui. ngantuk, Nemui. nemui. Hai des. Kosan Tsuyoi desu. Rizky sang wa nemui desu ka? Hai, nemui desu. Nemui desu ka? So desu ka.じゃあ寝てください。Watashi wa nemimasen. Ah, Nemimasen desu. Kalau sedikit ngantuk bisa pakai sensei. sudah lupa ya bentuk negatif dari kata sifat i itu tambah kunai, nemu kunai ya. Atau nemuku arimasen, nemuku nai, nemuku nai. Jadi i-nya berubah menjadi ku tambah nai, artinya tidak, nemuku nai, tidak ngantuk. Berarti kalau tidak lemah Yowakunai. Yowakunai. Ya, kita belajar kunai yang kemarin ya di bab 18 ya. Kemudian kalau tidak apa lagi? Tidak kuat? Kunai. Iya, kunai. Iya, kunai ya. Jadi kunai itu artinya tidak. Hai. Masih ingat ini apa bahasa Jepangnya? Tahu Bernyanyi. Bahasa Jepang. utai desu. Hai. Utaimasu. Utaimasu. Kalau pakai bentuk kamus jadi apa? Kata kerjanya apa? Tahu. Tahu. Apa? Uta. Coba diejak coba. Kata kerjanya apa? Ada berapa huruf? Utau. Hai, utau. Ya, jadi kalau uta itu lagu. Ya, kalau kata kerja tidak mungkin uta karena kata kerja itu kan diakhiri bunyi u semuanya juga. Ya. Hai. Utau. Kelihatan nggak sih? Ketutupan ya? Utau. Iya. Utau. Jadi kata kerjanya ini yang di belakang. Ya, ini kan predikat, ini kata benda objeknya. Objek diikuti kata bantu wo. Utau. Ya. Hai. Sebetulnya tadi Sensei mau tulis banyak kata kerja dalam setiap slide ini, umpamanya ini utau. Nah, selain utau yang diakhiri u apa saja gitu. Makanya tadi ngasih tugas ke minasang gitu ya. Hai. Enggak apa-apa. Nanti lagi. Yang ini ya sudah ketahuan deh. Tuh ada baca. Silahkan dibaca. Watashi no mae ni. Pinter Bang Taufik. Terus Warei. apa? Watashi no mae ni. Watashi no mae ni. Tatsu. Iya, tatsu. Apa itu tatsu? Kata kerjanya tatsu. Tatsu berdiri. Ya. Jadi apa ini artinya? Imi wa nan desu ka? Imi itu arti ya. Imi wa nan desu ka? Apa artinya? Kami sedang berdiri.
Watashi saya, bukan kami. Oh, Watashi no mae. Waktu itu udah kan belajar. Mae, usiro, tonari. Hai, depan. Ni artinya di. Jadi gimana? Berdiri berdiri di depan saya. Ya. Jadi menerjemahkannya dari belakang nih. Berdiri di depan saya. Gitu. Berdiri di depan saya. Hai, Berdiri depan. Ca. Kore wa nan desu ka? Yonde kudasai. Kemarin sudah. Oh, ini Sensei memotret ya. Iya. Toru. Iya, kata kerjanya toru. Toru. Tasing o toru. Ya, jadi kata kerjanya toru. Berarti toru golongan berapa? Toru golongan 1 Sensei. Golongan 1 ya. Jadi dari awal memang sudah Sensei urutkan ini kau berarti u, tatsu berarti tsu, utsu, kemudian ru, toru. Ya. Berarti setelah toru kira-kira apa akhirannya? Utsuru, kemudian Bu. ya, bu. Ya, contoh kalimatnya ini. Asobu. Asobu, kata kerjanya asobu. Jadi apa ini artinya? Silakan dibaca. Tomodachi to asobu. Asobu. Iya. Anak-anak bermain. To itu artinya dengan. Ya. Bermain bersama teman. Dengan teman, bermain dengan teman, bermain bersama Bermain. teman. Kalau umpamanya kita pergi dengan teman juga tomodachi to ikimasu. Nonton dengan teman tomodachi to eiga o mimasu umpamanya. To itu artinya dengan, ya. Ini asobu tadi apa artinya? Bermain ya? Asobu bermain. Ya, setelah bu apa? Mu. Bu. Mu, ya mu. Minum. Nah, ini apa? Itu bukan minum. Iya, itu minum. Oh, Tapi minum sesuatu iya. itu. Minum apa ya? Minum air putih. Yes, ya. Ini yang dimasukkan ke mulut apa? Obat. Obat. Ya, minum obat. Obat wa nihongo de nan desu ka? Obat bahasa Jepangnya apa? Ini iya, ini bahasa Jepangnya obat ya. Apa? Kusuri. Kusuri. Hai, kusuri. Jadi ini bacaannya apa? Kusuri onomo. Kutsuri apa kusuri? Kusuri. Iya, jangan salah ya, jangan salah dengan ketukar dengan tsu. Kusurio nomo artinya minum obat. Obat. Karewa, yang kemarin apa? Eo. Kaki mas. Eo? Kaki mas. Kaku. Iya, ini hurufnya ada. Hurufnya cuma 2 mau lidarsan. Iya, Kaki mas ada 3. Iya, eo kaku. Ya, ini semuanya bentuk kamus ya. Bentuk dasar kata kerjanya. Artinya apa? Melukis. Iya, melukis. Kalau satu-satu artinya apa? Apa? Gambar. Kaku. Menulis. Menulis. Iya, menulis gambar. Maksudnya itu menggambar gitu ya. Hai. Menggambar itu bahasa Jepangnya eo kaku. Hai. Ya. Karewa? Berenang. Berenang wa nihongo de nan desu ka? Berenang. Ayo baca apa ini? Oyogu. Hai. Oyogu. Oyogu. Ya, berenang oyogu. Terus yang ini apa? Sekarang yang ini deh. Yang ini apa nih? D. D artinya apa? Di. Artinya di. Di mana kira-kira ini apa nih?
Pul. Pu. Pul. Pul ya, di puru kolam renangnya maksudnya puru de oyogu. Ya. Yang berarti di selain de ada apa lagi? Kata bantu dalam bahasa Jepang yang artinya di selain de adalah ni. Ni. Ya. Kenapa tidak puru ni oyogu? Itu juga kalau umpamanya kita salah ngomong puru ni oyogu, orang Jepang ngerti sih, paham artinya, tapi itu salah karena yang betul itu kalau di tempat tersebut ada aktivitas maka di-nya itu pakai de. Puru de oyogu. Jadi di pool itu kan ada aktivitas berenang. Nah, makanya pakai de. Terus sensei yang contoh yang nggak ada aktivitas apa contohnya? Contohnya puru ni isuga arimas. Di pool ada kursi umpamanya ya, di kolam renang ada kursi. Atau puru ni kodomo ga imas. Di pool ada Anak. nah itu kan di juga ya. Puru ni gitu pakainya nih gitu. Contoh yang lain daigaku ni di sekolah tomodachi ga imas, ada teman pakai ini. Tapi umpamanya daigaku de nihongo benkyou shimasu, di sekolah belajar bahasa Jepang, itu pakainya de. Jadi ada daigaku ni, ada daigaku de. Ya, yang membedakan kalimat belakangnya apa. Apakah ada aktivitas atau tidak. Kata kerja sama kata benda ya jadinya, Sensei. Aktivitas pakai D. Nggak ada aktivitas pakai ni. Ya. Arimas itu artinya ada. Itu sebetulnya kan kata kerja juga ya, aru. Termasuknya kata kerja. Jadi nggak bisa dibilang ada kata kerja sama kata benda karena arimas itu kata kerja juga. Itu. Jadi yang membedakan apakah di tempat itu ada aktivitas atau tidak. Nanti ada lagi tuh ni dan to. Nah, ni dan to itu juga ada perbedaannya, umpamanya tomodachi to atau tomodachi ni itu ada juga. Kalau umpamanya kita bertemu teman di apa tuh? Di supermarket, tomodachi ni aimas. Itu kita ketemu temannya, itu ketemu aja tapi mungkin temannya nggak lihat kita gitu. Tapi kalau tomodachi to aimas, bertemu teman. Jadi memang ada interaksi dengan temannya. Gitu. Tomodachi to Aimas bertemu au kan? Aimas. Tomodachi to aimas, bertemu dengan teman. Nah, berarti itu sama-sama saling sadar, sama-sama tahu gitu ketemunya. Tapi kalau tomodachi ni aimas, mungkin ketemu teman tapi dia nggak lihat gitu. Kita yang lihat ketemu. Tadi ketemu si Anu loh di sana di supermarket. Dianya lihat nggak? Kayaknya sih enggak gitu. Tapi kalau tomodachi ada teman di sana. Ada teman di mana? Supani. Supani arimas. Arimas Supani dong, arimas. bukan orang dong. Supani tomodachi ga imasu. Imasu kan karena itu tidak ada aktivitas kan? Imas ada. Lanjut ya. Nah, ini yang su. Kata kerja yang diakhiri dengan su. Contohnya ini apa? Apa ini dibacanya minasang? Sangatsu. Ada 3 huruf apa? Kagi. Hampir betul. Kagio. Sagasu. Sagasu. Apa artinya? Kalau kagi mencari kunci. Iya. Mencari, kok tahu sih mencari? Merlesang udah menghafal ya? Enggak, sering dengar di anime drama. Oh, di dorama ya, sering dengar di dorama. Kalau dilihat dari gambarnya juga kita tahu ya ini mencari sesuatu ya. Nah, jadi sagasu itu artinya mencari. Kagio sagasu, mencari kunci. Hai des. Parewa?
Oh, Gohang. Gohango, Gohango taberu. 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 Nah, dari awal tadi kita sagasu, kemudian oyogu, kemudian kaku, nomu, osobu, toru, tatsu, dan ini apa tadi? Utau ya. Atau Nah, itu golongan satu utau. kan? Ya, ini utau, Iya. tatsu, toru, asobu, nomu, kaku, oyogu, sagasu. Nah, sekarang taberu. Berarti udah bukan golongan satu. Golongan dua. Ada dua. Ya, golongan dua. Ini contohnya eru belakangnya ya. Jadi cirinya taberu. Apa ini bacanya? Gohango taberu. Gohango taberu. Imi wa nan desu ka? Taberu. Hai. Imi wa artinya? Imi wa nan desu ka? Apa artinya? Hai. Makan nasi. Serekara sugi wa? Kore wa nan desu ka? Menonton TV Hai. Nonton TV wa nihongo de nan desu ka? Erebi wo miru. Hai. Miru. Rebi wo miru. Hai, ii desu. Kore mo golongan 2 desu ne. Ini juga golongan 2 ya. Ini juga golongan 2. Iru, miru. Belakangnya miru, iru. Cirinya iru. Serekara, kemudian rewanan desu ka? Baca. Sentaku suru. Sentaku suru. Suru. Satunya lagi yang sebelah kiri. Soji suru. Hai. Kata kerjanya apa ini? Suru. Suru. Iya, kata kerjanya suru. Golongan ke? 3. Iya, golongan ketiga. Soji suru apa artinya? Kalau makan sokuji ya. Sokuji. Kalau ini soji. Nah, ini soji suru. Apa kira-kira? Nyapu. Bukan menyapu ya, tapi bersih-bersih. Ya, bersih-bersih bisa ngelap kaca, bisa ngepel gitu ya. Itu namanya soji suru. Ya. Kalau sentaku suru? Cuci. Baju. Pintar gening Bang Topik. Udah tahu ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Toki-doki. Toki-doki. Iya, toki-doki. Masih ingat nggak toki-doki? Hai. Sentaku suru. Dikit-dikit. Toki-doki kadang-kadang. Pakai burasu. Ini pakai mesin. Nah, ini sudah ya kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Contohnya sudah diberikan. Nah, sekarang kita mulai belajar ini tadi, perubahan kata kerjanya. Nah, kita sudah belajar perubah kata kerja itu, ini kata kerja awal yang ini ya. Di sini kakaru, ya, jadi kata kerja bentuk ru, itu maksudnya bentuk kamus. Ya, kita dari sini sudah belajar yang ini, mas, sudah belajar yang nai, kemudian yang te, nah sekarang yang tak. Yang tak. Tak ini cara merubah kata kerjanya sama dengan te. Makanya ini gampang sebetulnya kalau sudah bisa ini, yang ini gampang. Kenapa? Tinggal rubah te menjadi tak, gitu saja. Jadi tadi utsuru te, sekarang jadi utsuru etta. Bumunu ende, sekarang jadi bumunu enda. Kuite, kuita. Guide jadi guida. Susite jadi susita. Susite. Jadi untuk golongan 1, merubahnya ini gampang. Jadi, kalau sudah tahu ini cara merubah ke dalam bentuk T, ke dalam bentuk taknya sudah bisa juga. Nah, ini pengecualian ini untuk iku harus diperhatikan.
iku ini harusnya kan ikutnya sini ya, akhirannya ku ya. Oh iya. Jadi Harusnya IIT kan, tapi untuk iku jadi double T, jadi ke sini nih. Itte. Makanya iku itu artinya pergi. Umpamanya pergi ke Jepang, tolong pergi ke Jepang. Nihon ga itte kudasai. Gitu, pergilah ke Jepang gitu. Nah, iku jadi itte berarti jadi itta. Kalimat apa pakai ita? Itta ini lampau sebetulnya. Ya nanti ada ini kan itta itu kayak ikimasta. Oh Gitu ya. iya. Iya, Mas, jadi taberu, tabeta. Tabeta itu maksudnya tabemasta. Oh, di lampau ya. Iya. Sama seperti yang tadi ini nai. Nai itu sama dengan arimasen. Ya, contohnya kau, kawanai. Itu berarti kau membeli ya, kaimasen sama dengan kaimasen, kawanai gitu. Kalau berdiri tatsu jadi tatsimasen. Itu jadi tatanai. Nah, tapi kita harus bisa merubah. Kalau umpamanya masen kan mudah ya. Mas jadi masen aja gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita mau kerubah ke bentuk nai, kita harus tahu dulu cara merubahnya, yaitu ini harus merubah huruf yang sebelum mas itu ya, ci jadi ta gitu, ri jadi ra. Ini aturannya seperti ini waktu yang kemarin nai. Contohnya asobu kan asobi mas. Nah itu jadi asoba, asobanai gitu. Jadi tidak main. Asobimasen. Kalau bentuk masennya asobimasen. Itu sama aja dengan asobanai. Gitu. Nah, jadi gimana ya? Nah, sebetulnya kata kerja yang tadi Sensei perlihatkan dalam gambar orang itu tadinya pengen Minasang merubah ke dalam bentuk yang sudah dipelajari ini gitu. Jadi contohnya tadi utau. Nah, bentuk masnya jadi apa? Tai. Utai mas. Ya, utai tambah mas, utai mas. Bentuk nainya ini pakai ini. Jadi kalau u itu jadi wa ya. Utawanai. Iya, utawanai. Utawanai. Nah, makanya tadi tugasnya kan suruh cari kata kerja gitu. Oh, biar contohnya banyak, maksudnya selain utau, contohnya kau, kau membeli jadi apa? Kaimas. Bentuk nainya Kawanai. kawan. Terus yang u lagi contohnya mengucapkan itu iu, berkata itu iu. Jadi berkata iu, bentuk masnya Iwimas. Imas ya, i-nya jadi 2. Bentuk nainya Iwanai. iwanai. Jadi tidak berkata-kata gitu ya. Diem, iwanai. Nah, itu imasen gitu ya. Tidak mengucapkan apa-apa. Apalagi ya? Yang u. Harau ya. Harau membayar. Menjadi apa? Bentuk masnya? Haraimas. Bentuk nainya? Harawanai. Artinya? Membayar. Tidak membayar. Tidak membayar. Kalau naik Tidak membayar. Iya, kalau naik itu negatif. Gitu. Nah, udah ya. Ini kan udah dipelajari sebetulnya. Nah, ini bentuk T-nya udah, bentuk taknya ya udah pokoknya sama kayak bentuk T gitu. Bisa kan? Jadi kalau harau jadi apa? Bentuk taknya haratta. Iya, haratta. Ya, karena u. Haraita ya. Enggak. Haratta. Double T. Ya, ini su kecil itu double tasdidnya. Haratta. Jadi kalau tatsu double T ya. Tatta. Iya. Terus tadi memotret toru
Te. Tota. Ta. Iya, tote jadi tota. Iya, gitu. Sama ini berubahnya. Tinggal belakangnya aja beda. Nah, terus tadi bermain, asobu. Bentuk T-nya Asuta. asonde. Bentuk ta-nya Sonda. Asonda. 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 Kan ini ende, jadi ini enda. Sunda. Nah, ini ada ini nih, ada teng-tengnya. Nah, ini T jadi D, ta jadi da. Jadi asobu, asonde, asonda. Kemudian terbang. Terbang itu tobu. Jadi bentuk T-nya Tonde. tonde, bentuk ta-nya Sonda. Sonda. tonda. Tonda, iya. Nah, sekarang nomu. Mu itu jadi nonde, bentuk ta-nya Sonda. Nonda. Sonda. tonda. Membaca yomu, yonde. Jadi Tonda. Sonda. yonda. Nah, udah seperti itu ya, gampang ya. Sinu jadi sinde. Bentuk ta-nya Sinda. Sonda. tinda. Iya. Nah, ku jadi ite. Contohnya tadi menulis kaku jadi kaite, bentuk ta-nya Kaita. kaita. Kaite jadi kaita. Gampang ya, tinggal t-nya aja diganti ta. Kemudian ini oyogu, berenang. Jadi gu jadi ide. Oyoide. Oyoida. Iya, oyoide jadi Oyoida. 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 Terus su, contohnya tadi mencari. Sagasu. Su-nya menjadi site. Jadi Sida. sagasite. Ta-nya jadi Sagashita. sagasta. Sagasta. Ini yang pengecualian. Iku jadi ite, jadi ita. Ya. Iku ini iku pergi ya. Ini harus hafal karena ini sering digunakan nanti iku. Iku kan sering digunakan. Ini jangan salah ini. Perubahannya ini pengecualian. Iku jadi ite, ita. Kalau masnya apa? Kalau masnya iku jadi apa? Mas. Mas. Ini nggak ada pengecualian. Maksudnya kalau iku ke bentuk mas aturannya sama. Jadi apa? Ikimas. 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 Ini bentuk naiknya sama juga, nggak ada perubahan. Jadi sama-sama ikut yang K ini nih. Ikiwanai. Ikin. Ini loh. Ikiwanai. Ikanai. Ikanai. Ya, ki, Ikanai. K. Oh, bukan bukan Hmm. ikuanai ya. Bukan, kan ku, ini, ku berubah menjadi ki kalau mas, menjadi K kalau nai. Jadi Oh, ikanai. iku, ikimas, Ikanai. ikanai. Gitu. Makanya nanti PR ya, merubah kata kerja yang banyak. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru cara merubahnya ya. Nanti kita penerapannya dalam pola kalimat nanti ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cara perubahannya untuk golongan 1 ya. Ini jadi tabel perubahan kata kerja bahasa Jepang golongan 1. Nah, ini golongan 1. Di sini udah lengkap nih. Minasang sudah bisa ke bentuk mas, sudah ada ini. Ininya cara merubahnya. Yang penting kalau menyimak ya tahu meskipun hanya ditulis begini. Oh, maksudnya U-nya berubah menjadi I ditambah mas gitu kan. Kalau kenai ke sini. Maksudnya apa sih ini? Oh, maksudnya huruf U-nya berubah menjadi wa ditambah nai gitu. Kalau ke sini ke bentuk T, oh huruf U-nya menjadi double T. Kalau ke bentuk ta, oh huruf U-nya menjadi double ta. Double T. A ta. Gitu. Jadi mungkin bagi yang tidak menyimak ini bingung apa sih itu maksudnya, apa itu artinya ya gitu. Kalau kita menyimak udah tahu. Nah ini sekarang golongan 2. Golongan 2 kita lihat pertama yang ini dulu, selalu yang kamus dulu nih, yang kamus. Cirinya itu bunyinya eru atau iru. Cara merubahnya kalau ke mas, ru-nya menjadi mas. Maksudnya kalau menjadi itu berarti hilang dia karena berubah.
ru-nya hilang, berubah menjadi mas gitu. Contohnya taberu, ru-nya hilang jadi tabe, mas gitu ya, tambah mas. Ru hilang jadi tabe doang kan? Kemudian ditambah mas jadi tabe mas. Kemudian kalau ke bentuk nai sama, ru-nya juga akan hilang berubah menjadi nai. Taberu kalau ru-nya hilang jadi tabe ditambah nai, tabe nai gitu. Nah, sekarang yang ciri yang kedua yang bunyinya diakhiri dengan bunyi iru. Contohnya tadi okiru yang sering dipakai ya. Okiru, bentuk mas, ru-nya hilang jadi oki doang. Karena ru-nya hilang, oki. Tambah mas, jadi oki mas. Okiru, pindah ke nai, ru-nya hilang, jadi oki. Tambah nai, jadi oki nai. Gitu. Ini yang golongan 2. Golongan 2, kata kerjanya nanti cari lagi sendiri, silahkan yang banyak ya, yang diakhiri bunyi eru atau iru banyak ya. Begitu. Kemudian kalau ke bentuk T ini pokoknya kalau yang golongan 2 ini mudah ya, semua tinggal ru-nya hilang nih kan, ru-nya berubah semuanya. Ru-nya jadi T, ru-nya jadi ta. Jadi taberu jadi Tabeta. tabeta. Bentuk T-nya Tabete. tabete. Okiru bentuk ini Okite. ya okite. Jangan double ya, kalau okite nanti salah. Okite. Ya, jadi ru-nya hilang jadi tambah T. Okite bentuk okita. Iya. Mudah ya. Nah, ini pengecualian. Pengecualian itu harus dihafalkan supaya tidak salah gitu. Karena sering salah gitu. Maksudnya karena ini mirip dengan ciri-ciri yang golongan 2, ini sering salah. Nah, kaeru ini kan eru. Kemudian hairu masuk juga iru. Tapi ini golongan 1, makanya harus dihafalin supaya tidak salah. Ini golongan 1, maka perubahannya ikut ke cara berubah di golongan 1. Berarti ini golongan 1 yang ru. Golongan 1 yang ru. Kalau ke T jadi double T. Jadi kaet T. Bentuk taknya kaet tak. Ini hairu jadi Hairu. Kaeta. hait T. Hairu. Hait tak. Kalau bentuk masnya ini ikut golongan 1. Ru-nya jadi ri gitu ya. Kaeru jadi kaeri tambah mas. Kaeri mas. Ini juga hairu jadi hairi mas gitu ya. Kalau dia golongan 3 kan harusnya kaemas sama haimas ya, karena hilang ru-nya. Kalau dia karena pengecualian jadinya seperti ini. Kaerimas, hairimas. Ininya juga kaeranai, hairanai. Ya ini harus dihafalin. Ya, nggak banyak yang harus dihafalin mah. Mendua. Ya, paling belum hafal jadi bingung kalau belum hafal. Nanti juga caranya bagaimana sih? Caranya banyak baca, latihan. Nanti karena sering dibaca, sering ketemu, sering baca, ini kalau ini ternyata ini seperti ini. Jadi bukan kita menghafalkan ini, kemudian buat kalimat. Tidak, tapi kita baca kalimat, nanti jadi paham ini. Sering baca, sering latihan, banyak baca, banyak contoh, jadi hafal ininya. Sensei, jadi kalau kairu menjadi ditambah ta berarti kaeta ya Sensei. Kairu jadi Hairu jadi haita. iya. Karena ini kan jangan ikut sini ya. Karena ini kan pengecualian. Jadi ikutnya ke yang tadi, ke yang ini. Yang sini. pertama kan Sensei golongan 1 kan? Iya, yang ini ru. Karena di golongan 1 juga kan ada ru ya. Ini ada ru. Iya. Tapi perubahannya ini. Iya. Hai. Cece, Hai. Okita sama kita. Bedanya di mana?
Kalau kita itu kan datang. Kuru, dari kuru. Kuru Oke. kita. Kita bangun, sudah bangun, ya. Lampau. Iya, kalau kalau kita itu beda arti sama oki, kan ada o-nya itu beda. Kalau okiru dari okita, kalau okita, okite itu dari okiru, tapi kalau kita, kite itu dari kiru. Ya, datang. Kiru. Kiru apa kuru? Kuru kita. Guru kita. Mm. Kalau apa tadi sih? Kiru memotong juga kita ya. Iya. Jadi sering mungkin kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Persamaan homofon ya. Homofon apa homograf ya? Jadi yang kata-katanya sama tapi artinya beda. Contohnya bisa ular, ada bisa dapat gitu ya. Kan Iya. kalau umpamanya kita tidak tahu kalimatnya, kita nggak tahu ini bisa yang mana gitu kan. Nah, bahasa Jepang juga gitu, tadi ada kiru, kite, ada kiru yang satu lagi kite juga. Nah, ini yang mana ini artinya, yang datang atau yang memotong gitu. Jadi kalau belum tahu kalimatnya ya nggak tahu. Tapi kalau tulisannya bahasa Jepang mah bisa dibedain meskipun bunyinya sama, tapi bisa dibedain dari tulisan karena kanji beda. Jadi meskipun disebutkannya pamannya kite sama kite, ada dua kite, tapi yang satu kanji ki-nya beda dengan yang satunya. Nah, itu dari kanji bisa dibedakan juga. Selain dari arti dalam kalimat, kalau bahasa Jepang bisa dilihat dari huruf kanjinya untuk membedakan. Kalau bahasa Indonesia kan bisa ular dan bisa dapat, ya sama aja orang hurufnya itu juga ya sama gitu. Apel sama apel. Iya, apel sama apel, kalau yang nggak tahu nanti bacanya sama ya. Iya. Ya, seperti itu. Hai, ada pertanyaan lagi nggak? Ini golongan 3. Mau diteruskan? Golongan 3. Pokoknya ini sama dengan T deh. Gitu aja nginget-ingetnya. Cara berubahnya sama dengan T. Jadi suru jadi site jadi sita. Kuru jadi kita jadi kita. Yang ini, yang tidak beraturan ini, yang sering harus kita hafalkan ini nih, bentuk nainya. Nah, ini nih. Kuru tidak jadi kinai, tapi tidak jadi kunai, tapi konai. Dia berubah depan belakangnya ya. Ru-nya berubah, dia depannya juga berubah. Kuru jadi konai. Jadi tidak datang itu konai ya. Kimasen. Betulnya kalau bentuk masnya gampang. Kimas datang, tidak datang kimasen. Tapi kalau umpamanya kita mau pakai bentuk nai, konai. Nah, konai ini bentuk tidak formal ya, tidak sopan juga kalau disebutkan ke orang yang lebih tua atau lebih dihormati gitu ya. Ini bentuk percakapan kalau yang nai ini. Jadi bentuk teman boleh gitu, atau untuk yang lebih rendah dari kita usianya itu juga boleh gitu. Jadi ini bentuk, bukan bentuk sopan ini. Ya, kenapa dipelajari? Karena ini berhubungan dengan pola kalimat ya. Contohnya pola kalimat yang kemarin apa ya? Naide kudasai ya. Atau tidak perlu apa kemarin, tidak perlu datang. Naidemo ides ya kan ya. Konakutemo ides. Konakutemo ides. Tidak datang juga nggak apa-apa. Jadi harus bisa membentuk nai. Jadi dipelajari karena ada berhubungan dengan pola-pola kalimat. Tapi kalau dipakai hanya ini menjadi predikat, itu tidak sopan. Umpamanya tabenai gitu, tidak makan. Itu enggak bagus. Jadi tabemasen yang sopan itu tabemasen.
Tapi kalau sama temen nggak apa-apa. Naik. Ya suka naik gitu ada ya, kayak umpamanya siapa Faisang. Faisang itu kan sering pakai bahasa-bahasa manga mungkin ya. Jadi kadang naik gitu atau idai gitu ya. Itu kurang bagus kalau udah dalam kalimat yang standar gitu. Itu bahasa percakapan untuk sesama gitu. Sama Ohayo juga ya, buat pengetahuan saja. Ohayo kalau ke sensei umpamanya bukan saya ya atau ke orang Jepang atau apa yang itu jangan Ohayo, jadi pakai gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Apalagi umpamanya orang Jepangnya udah Ohayo gozaimasu, kita jawab Ohayo, nggak sopan. Gitu ya. Orang lain udah pakai gozaimasu, kita Ohayo doang gitu ya. Gitu. Jadi gozaimasu itu untuk membuat kata menjadi sopan gitu. Tidak kah? Kalau belum tahu nggak apa-apa, orang Jepang juga maklum. Nah, orang Jepang mah perasa. Ya, sudah ya. Sebetulnya kita rubah ke dalam bentuk tak ini. Ini apa tadi ya? Ini sudah ada belum ya? Belum pernah. Oh. Ini yang mana nih? Teo araimas. Apa artinya? Cuci tangan. Cuci tangan. Ya, bentuk taknya jadi apa? Oh, karate. Aratta. Kan bentuk tak. Ota ya. Iya. Arata ya. Aratta. Iya, Aratta. Teo aratta. Iya. Hai. Ini piano hikimas kemarin. Berarti No. bentuk taknya ke bentuk kamusin dulu. Hiki jadi apa bentuk kamusnya? Jadi Hiku. Hiku. Berarti ku itu kan ite ya. Berarti Iya. piano piano. hita. Kita. Hita. Kayaknya jadi apa ya? Jadi membosankan ya kalau suruh itu karena belum bisa cepat mengerubahnya, harus mikir dulu ya. Kita langsungin aja ke cara penggunaannya. nanti mikirnya di rumah aja dah. Nah, ini aja langsung cara penggunaan kata kerja bentuk tak. Contohnya di sini pola kalimatnya. Kalau kita mau menyatakan pernah titik-titik, nah itu harus pakai kata kerjanya bentuk tak. Jadi pernah makan, tabeta, gitu ya. Nah terus tambah apa pola kalimatnya? Tambah ini, koto ga arimasu. Jadi polanya adalah kata kerja tak, koto ga arimasu. Takoto ga arimasu gitu. Menghafalkannya takoto ga arimasu. Hai te kudasai. Takoto ga arimasu. Takoto ga arimasu. Mo ichido. Takoto ga arimasu. Coba Marle-san. Takoto ga arimasu. Hai. Molidar-san. Takoto ga arimasu. Hai. Taufik-san. Takoto ga arimasu. Hai. Rizky-san. Takoto ga arimasu. Hai. Des. Ja, kalau bertanyanya takoto ga arimasu ka? Kan tinggal gitu, tinggal tambah ka ya. Takoto ga arimasu ka? Kalau tidak, takoto ga arimasen gitu ya. Belakangnya tinggal arimas, arimasen, arimasu ka gitu, tinggal rubah-rubah gitu aja. Contohnya ini nomor 1. Karina-san wa gimana? Karina-san wa Nihongo. Nihongo. Nah, ini salah. Sumimasen. Harusnya nihong aja nggak pakai go.
Oh, Jadi artinya gimana nanti? Hai. Nihon e itta koto ga arimasu. Coba ya. Karina-san wa Nihon e itta koto ga arimasu. Karina-san wa Nihon e itta koto ga arimasu. Hai, Rizky-san. Karina-san wa Nihon de Itta koto ga. Itta. Hai, Maulidar-san. Karina-san wa Nihon e ita koto ga arimasu. Hai, Taufik-san. Taufik-san. apa tadi? Karina. Oh, Karina-san. Hai. Karina-san wa Nihon e ita koto ga arimasu. Hai. Ja, sekarang saya tanya ya. Taufik-san wa Nihon e ita koto ga arimasu ka? Hai. Watashi wa Nihon e Siwa ita koto ga arimasu. Hai, des. Bagus ya. Hai, Kalau koto ga arawanai desu. apa? Koto ga Arimasen. Kalau Ara, arimasen. arawanai. Tadi kan pernah ngomong arawanai des. Bagaimana itu? Bisa juga itu nanti polanya ke sana ya. Iya, bisa. Bisa. Hmm. Belajar yang sopan dulu, Jeh. Jangan pakai nai-nai dulu. Iya, makanya pola kalimat itu nanti juga ketemu yang begitu juga selesai ya. Iya. heeh. Ya. Hai, Rizky-san wa Nihon e ita koto ga arimasu ka? Hai, watashi wa Nihon e itta koto ga arimasu. はい、いいですね。じゃあ、モリダルさんも日本へいたことがありますね。 Hai, watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Tadi sensei bilang Maulidar-san mo Nihon e ita koto ga arimasu ne. Maulidar-san juga pernah ke Jepang kan? Nah, itu berarti boleh juga jawabnya hai watashi mo, saya juga gitu ya. Karena tadi pakai mo. Hai watashi mo Nihon e ita koto ga arimasu. Tapi yang tadi juga nggak salah sih, betul. Hai, coba. Marle-san wa Nihon e ita koto ga arimasu ka? いえ、私は日本へ行くこと、行った行ったことがありません。そうですか。マレさんはジャカルタへ行ったことがありますか？はい。私はジャカルタへ行ったことがあります。 Iyaですね. Coba Marle-san silahkan tanya ke yang lain. リスキさんはマナドへ行ったことがありますか？ Hai Rizky-san, 答えてください. Silahkan jawab. Iye, watashi wa Manado e itta koto ga arimasen. Hai. Sekarang Rizky-san wa Shitsumon shite kudasai. Bertanya, silahkan bertanya pada siapa boleh. Taufik-san wa Manado e itta koto ga arimasu ka? Hai. Watashi wa Manado e ita koto ga arimasu. Hai. Taufik-san wa dare ni? Maulidar-san ni Shitsumon o shite kudasai. Silahkan nanya ke Maulidar. Saya. Mm-mm. Maurida-san. Anata no Kok anata no? Udah ya. Tawa. Maurida-san. Maurida-san wa Nihon e ita koto ga arimasu ka? Hai, watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Hai, das pinter ya. Ya seperti Nandes ka? Hai. Dia Hai. Hai, nandesu ka? Dozo. Di mute itu Maulidar-san. Maulidar-san mau tanya kan? Nah, hai. dia sensei. Hai. Ace ita koto ga arimasu ka?
Iie, watashi wa Aceh mada itakoto ga arimasen. Sujin wa Aceh itakoto ga arimasu. Sujin wa Aceh itakoto ga arimasu. Dulu kalau suami sudah pernah ke Aceh, dia jadi volunteer waktu itu tsunami. Oh, hai, Sensei. Hai, hai. Jadi seperti itu ya. Contoh yang lain, umpamanya ganti makan ya. Molidar-san wa sushi o tabeta koto ga arimasu ka? Hai, watashi wa sushi wo itakoto ga arimasu. Itakoto ga arimasu. Sorry. Maaf, Sensei, sumimasen. Watashi wa tabe o itakoto ga arimasu. Benar, Sensei? Tabite, Kata kerjanya taberu, ganti jadi tabeta. tabeta. Sushi o taberu. Sushi o tabeta. Watashi wa sushi wo tabeta itakoto ga. Nggak pakai ita lagi. Kalau Apa sih? ita itu ini tadi dari iku kata kerjanya. Ini kata kerjanya. Sekarang ini kata kerjanya. Sekarang kata kerjanya taberu jadi tabeta. Taberu. Nah, Taberu koto ga. tabeta. Tabeta koto ga Lampau ya. arimasu. Hai. Tadi tanya siapa ya? Tabeta itu lampau dia makan Ya, makan. karena kan ini pengalaman. Pernah makan sushi? Hai, Siapa yang mau membuat kalimat yang lain boleh pakai kata kerja yang lain atau yang sudah ada juga boleh. Mau nanya ke siapa? Nanya ke saya boleh, nanya ke teman boleh. Bang Ahsan ditanya tuh, ada nggak Bang Ahsan? Hai. Taufik san wa butaniku o tabeta koto ga arimashita ka? Oh. Arimashita? watashi wa tabeta koto ga arimasen.そうですね。Muslimだからね。Niku dan Silakan. Medes. Hai, dame des. Hai. Siapa lagi? Siapa yang mau bertanya boleh silakan. Dari kata kerja yang tadi juga boleh ya. Memotret, ada menggambar, ada menulis, ada apa lagi tuh banyak. Membeli, mencari. Kalau begitu, siapa yang mau nanya boleh? Iya, Sensei. Gini aja. Tadi Rizky Sang ya? Hai, Hai Sensei. Rizky Sang. Saya pernah makan titik-titik ya. Buat tapi 5 kali. Makan macam-macam. Ganti-ganti itunya saja, makanannya saja. Makanannya apa ya? Watashi wa ramen o tabeta koto ga arimasu. Hai. Watashi wa apa lagi ya? Kenapa lagi? Ika o tabeta koto ga arimasu. Hai. Watashi wa martabak o tabeta koto ga arimasu. Hai. Baru 3 ya? 2 lagi. Watashi wa sukiyaki o tabeta koto ga arimasu. Hai. Hamburger. Watashi wa hamburger o tabeta koto ga arimasu. Hai, desu ne. Siapa? Marley Sang. Pakai yang pergi. Saya pernah pergi ke titik-titik. Silakan ganti-ganti nama tempatnya. 5 kali. Watashi wa Bandung we ita koto ga arimasu. Hai. Watashi wa Jerman Dutch ya? Hai, Deutsche. Deutsche. Watashi wa Deutsche
ita koto ga arimasu. あ、そうですか。はい。 Hai. Watashi wa, mana lagi ya? Watashi wa Singapura. Bali, oh ya, バリです。 Bali e ita koto ga arimasu. あ、そうですね。それから Udah berapa? 3。 Watashi wa Singapura e ita koto ga arimasu. そうですか。いいですよ。 Satu はい。 lagi. Papua. Malaysia. Udah ya? Papua belum? Satu belum. Watashi wa Surabaya e ita koto ga arimasu. あ、そうですね。はい。Molly Darsang. はい。 Molly Darsang pakai yang tabeta tapi arimasen. Ya. Jadi saya tidak pernah makan tadi umpamanya butaniku. Watashi wa butaniku tabeta koto ga arimasen. Ya. Baik. Sekarang Watashi wa yang lain-lain. Hai. Silakan. Ganti nama makannya aja. Sensei, kalau kita gabung semua 5 kata itu, kemudian ujungnya baru kita buat ita koto ga arimasu, bisa nggak? Bisa sih. Pakai yang pakai yang to itu. Iya, tapi jangan digabung karena ini kan biar melatih aja, biar lancar. Kalau Iya. digabung nanti cuma sekali. Iya, Sensei. Ya. Tapi kalau umpamanya gini, watashi wa butaniku to, apalagi ya, watashi wa butaniku to, serekara tadi ikato ikao tabeta koto ga arimasen boleh ya, jadi umpamanya 2, atau umpamanya watashi wa suikato mikan o tabeta koto ga arimasen boleh. Jadi saya tidak pernah makan semangka dan jeruk gitu boleh. Oke. Silakan. Hai, Sensei. Tidak pernah makan apa, nggak harus yang beneran gitu, yang namanya tidak pernah makan nasi juga boleh, padahal makan nasi tiap hari. Iya, Sensei. Hey. Hai. Hilang. Hai, Sensei. Watashi wa butaniku wo tabeta koto ga arimasen. Hai. Watashi wa apuru ya, Sensei? Ringo. Oh, ringo wo tabeta koto ga arimasen. Watashi wa gohan wo tabeta koto ga arimasen. Watashi wa sushi yo tabeta koto ga arimasen. Watashi wa candy, Ame. permen itu apa sih, Sensei? Ame. Watashi wa ame wo tabeta koto ga arimasen. Bang Taufik mau bikin kalimat nggak? Boleh pakai tabeta arimasu. Yang pakai arimasen? Arimasu. Pakai minum ya. Tidak pernah Nomimasta, minum. Berarti pakai nonda kotoga nomimasta, bisa itu? Ini nonda kotoga arimasen. Contohnya watashi wa sake o nonda kotoga arimasen. Saya tidak pernah makan sake, minum sake. Watashi wa sake o nonda kotoga arimasen. Sekarang coba yang lain, biru. Watashi wa biru o nonda kotoga arimasen. Hai. Miru. Kalau pakai biru arimasen tak bisa? Nggak bisa ya? Waktu lampau juga itu kan? Tidak ya?
Enggak, itu sudah sudah Kotoka. diwakili dengan nonda. Nonda itu berarti lampau. Oh iya. Oh iya benar. Lampau. Tidak pernah minum susu. Ayo miruku. Watashi wa nuso Miruku o hiruko nonda arimasu. nonda koto ga Nonda koto ga arimasu. sen. Arimasen. Katanya mau pakai yang arimasen tadi. Oh iya. Ya tinggal arimas atau arimasen aja ya. Ya, sekarang Oh, jus. maaf ini ada Tidak pernah. namanya. Oh ya udahan. Ya sudah ya, Minasang, nanti belajar lagi di rumah untuk yang menyatakan pernah itu ya, pernah atau tidak pernah atau pernahkah gitu ya. Jadi polanya takoto ga takoto ga arimasen, takoto ga arimasu ka gitu. Itu aja sih rubah-rubah itu. Kemudian kata kerja apa ini? Ini mah bukan. Nah, ini. Kata kerja bentuk tak juga dipakai untuk ini, menyatakan beberapa kegiatan yang disatukan dalam satu kalimat. Jadi pakainya kata kerja nani-nani tari, nani-nani tari, simas atau suruh ya. Jadi simas ini bisa berubah simasta, bisa suruh, bisa simasen. Jadi polanya itu pokoknya belakangnya simas, kata kerjanya yang pertama tari, yang kedua tari. Sama ya, Sensei? Sama gimana? Tari sama tari. Iya, maksudnya kata kerja bentuk tak ditambah ri, kata kerja bentuk tak ditambah ri gitu. Jadi contohnya tadi ini, it tari, iku jadi it tari. Kemudian ini apa nih? Yondari ya. Watashi wa daigaku e ittari toshokan e ikimasta. Kalau ini kan cuma satu ya tarinya. Kalau umpamanya dua gini nih. Waktu hari Minggu umpamanya saya olahraga, kemudian nonton, kemudian apa lagi? Kemudian jalan-jalan umpamanya. Nah, itu kalau kan waktu yang bentuk T itu kan umpamanya asao kite bangun pagi, sore kara kau aratte cuci muka, hou migaite sikat gigi, oinori o shimasu. Kemudian sembahyang gitu ya. Iya, berdoa, sholat gitu. Nah, itu T kemudian mas. Itu polanya kan kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk T, terus terakhirnya mas. Nah, kalau yang bentuk T ini kegiatannya itu memang berurutan. Jadi bangun tidur, kemudian cuci muka, kemudian gosok gigi, kemudian sholat gitu ya. Itu memang berurutan dalam satu waktu yang berdekatan gitu ya. Bukan bersamaan ya. Ya dalam waktu yang berurutan gitu. Tapi kalau yang tari-tari suruh ini enggak harus berurutan. Umpamanya hari Minggu itu saya jalan-jalan, nonton, kemudian olahraga. Nah, itu enggak harus berurutan, mau yang jalan-jalan dulu, mau olahraga dulu, boleh menyebutkannya, hanya menyebutkan waktu hari Minggu itu saya melakukan ini gitu. Seperti itu. Jadi umpamanya Nichiyoubi ni pada hari Minggu. Watashi wa Nichiyoubi ni, saya pada hari Minggu spotsu o shittari. Spotsu o shittari. Jadi berolahraga ya. Kemudian tomodachi to asagohan o tabetari. Kemudian sarapan sama teman. Terus apa lagi? Sampo shimasu. Yang terakhirnya shimas. Sampo shimas. Kemudian jalan-jalan gitu. Jadi yang dikerjakan pada hari Minggu makan sama teman, olahraga, kemudian apa tadi? Ya seperti itu. Jalan-jalan, olahraga, makan sama teman gitu. Tapi
cara mengucapkannya nggak harus urutan gitu. Pokoknya umpamanya padahal jalan-jalannya itu terakhir, tapi disebutkan duluan nggak apa-apa. Umpamanya Nichiobi ni watashi wa tomodachi to kaimono shitari, berbelanja, serekara apa dan sportsu shitari, berolahraga, sampo shimasu, jalan-jalan. Itu boleh aja gitu. Bedanya sama bentuk T begitu. Kalau tari-tari itu menceritakan lebih dari satu kegiatan, diceritakan dalam satu kali cerita, tapi nggak berurutan nggak apa-apa. Kalau bentuk T itu harus urut. Kemudian bedanya yang lainnya, kalau bentuk T biasanya itu untuk menceritakan kebiasaan. Umpamanya kalau hari Minggu saya biasanya melakukan ini, dan itu udah biasa seperti itu. Nah, itu biasanya pakai bentuk T. Tapi kalau dipakai bentuk ta tidak lazim gitu. Jadi untuk menyatakan suatu rutinitas yang berurutan itu kan beberapa kegiatan juga dalam satu kalimat juga. Tapi itu pakainya bentuk T bukan bentuk ta gitu. Gimana? Wakarimasu kah? Paham ya? Hai, wakarimasu sensei. Hai. Jadi yang penting polanya tahu nih, tari-tari shimasu. Kemudian yang tadi takoto ga arimasu. Nah, terus cara merubah ke dalam bentuk taknya sudah tahu gitu. Kalau umpamanya kita tahu nih pola untuk menyatakan pernah itu takoto ga arimasu. Umpamanya pernah pergi ke Jepang. Kemudian kita tahu pergi itu ikut takoto ga arimasu umpamanya. Ya jadi salah karena dia mungkin tidak tahu cara merubah kata kerja ke dalam bentuk ta gitu. Tapi tahu bahasa Jepangnya pergi itu iku. Terus dia pakai aja iku takoto ga arimasu gitu. Karena katanya polanya kan takoto ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang takoto ga arimasu. Pergi itu iku. Oh berarti iku takoto ga arimasu namanya. Nah itu kan jadi salah kaprah, dia tidak tahu kalau ta itu ada caranya berubah kata kerja gitu. Kita kan sudah belajar, jadi sudah tahu. Desu ka? Nah ini yang terakhir ya. Waktunya udah mau habis ya. Hai, 10 menit lagi ke jam 4. Biasanya suka sampai jam 4, harusnya enggak ya. Ini ada pola kalimat yang artinya menjadi. Menjadi, sen. Ini kurang ke bawah nih. Tutupan. Geser. Ini biar kalau dibesarin nggak ketutupan. Nah ini menjadi titik-titik. Nah kata menjadi itu bahasa Jepangnya adalah naru. Bentuk masnya apa? Naru. Bentuk mas dari naru apa minasan? Naraimasu. Ru itu kata golongan satu berarti u-nya jadi i ya gitu. Narimas. Terus apa bentuk apa lagi? Bentuk T-nya. Naru. Ayo. Ini Natte. golongan satu. Ya, natte. Iya. Bentuk taknya? Natta. Natta. Bentuk nainya? Natawanai. Ru-nya jadi kalau bentuk mas jadi ri. Iya, kalau nai jadi nara. Iya, naranai. Naranai. Ya, ru-nya jadi ri, jadi ra gitu ya. Jadi dari ri jadi ra gitu. Naranai. Jadi di sini menjadi titik-titik. Nah, yang dipasangkan dengan kata kerja menjadi ini, naru ini ada kata benda, ada kata sifat 1 dan 2. Ini kan menyatakan
perubahan kondisi ya, menjalankan perubahan kondisi. Umpamanya ini kalau kata benda di sini contohnya 25 itu 25 tahun itu termasuk kata benda. Menjadi 25 tahun jugosai ni narimas. Polanya adalah kata benda ni naru. Ini harusnya dideketin sama ini nih ya, yang golongan 2 karena sama nih belakangnya nih naru. Ya. Minasang kalau mau menulis mendingan ini di bawah aja nih, di bawah. Jadi sama-sama nih naru, nih naru. Kata benda ni naru. Kata sifat 2 juga ni naru. Contoh kata sifat 2 apa, Marlesang? Kirena. Hai. Kirena. Kirena. Ya, jadi kata sifat 2 itu yang ada naknya, tapi untuk menjadi naknya hilang. Jadi kirei aja, kirei. Kemudian Kire. ni naru. Ini nah, Jadi bagaimana? Menjadi cantik, menjadi indah. kira ini naruh. Kireni naru. Hai, kirei ni naru. Selain kirei apalagi biar lebih paham. Genki. Hai, jadi Genki ni naru. genki ni naru. Terus apa lagi? Pintar. Oh. Jozuna, Jozun. Jozun ni naru. jozu ni naru. Cakep, ganteng. Hansamu. Hai, Hansamu ni naru. handsome ni naru. Ya seperti itu ya. Jadi kata benda dengan kata kerja, kata benda dengan kata sifat 2 itu sama-sama ni naru. Umpamanya, Sensei apa sih kata benda yang pakai menjadi? Contohnya bahasa Jepang itu kayak benkyo. Benkyo juga kan belajar. Belajar itu kan kata benda meskipun belajar sepertinya aktivitas. Umpamanya jadi belajar. Maksudnya jadi belajar tuh gimana? Gini, umpamanya kita ngobrol-ngobrol sama teman. Teman ngasih tahu gini-gini. Nah, kita kan jadi belajar ya dari dia gitu. Nah, benkyo ni naru gitu. Oh, saya jadi belajar deh gitu. Jadi mendapat pelajaran ya benkyo ni naru gitu. Spotsu ni naru bisa juga. Karena kan kalau umpamanya untuk kata benda yang benda beneran gitu real, umpamanya hong ni naru menjadi buku. Bisa nggak sih? Ya bisa aja, mungkin dia disulap gitu ya, tadinya pulpen jadi buku gitu kan, bisa hong ni naru mungkin ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang kata sifat nih, kata sifat 1 tadi cirinya apa? Kata sifat 1 I. cirinya i. Iya, contohnya tadi yang di awal apa? Kuat, Suyoi. suyoi, lemah, Ruwai. yowai. Terus ada satu lagi apa tadi ya? Ngantuk, Nemu. nemui. Nah, itu kalau kata sifat 1, caranya itu i-nya hilang. Ganti naru. Ganti ku tambah naru. Hilang i-nya, ganti ku tambah naru. Jadi kalau ngantuk, nemu kunaru. Nemu kunaru. Contoh kata sifat yang i kan teman-teman banyak tahu apa aja ya? Contoh yang lain. Takai. Takai ya, sekarang tadinya murah sekarang udah jadi mahal. Bagaimana? Takai takaku naru. Hai, takaku naru. Boleh takaku naru jangan ini ya minasang ya, jangan terpaku harus naru. Naru itu bisa berubah narimas, narimasta, narimasen gitu ya. Takaku narimas. Berarti boleh juga takaku narimas. Kalau takaku narimasta itu berarti menjadi mahal, tapi mungkin kemarin sekarang udah murah lagi gitu ya. Dalam lampau. Atau takaku narimasen, tidak menjadi mahal gitu bisa ya. Jadi naru itu pola ya, pola kalimat takaku naru ya. Contoh yang lain, menjadi apa ya? Menjadi dingin. Tamuku naru. Tamuku naru.
Iya. Menjadi panas? Kunaru. Atsukunaru. Atsui, atsukunaru. Menjadi apa lagi? Menjadi luas? Hiroi. Iya, hiroi. Hiro. Kunaru. Hirokunaru. Menjadi sempit? Semai. Semakunaru. Semakunaru. Menjadi panjang? Nagai. Nagakunaru. Nagakunaru. Menjadi pendek? Mizikai. Mijikakunaru. Mizikakunaru. Bang Afsan baru datang. Menjadi kaya gimana? Menjadi kaya. Kanemochi kaya ya. Cari duit Bang Taufik. Kanemochi itu berarti kata benda. Berarti gimana? Kanamochi suru. Ini ada di sini. Kanemochi tambah ninaru. Ya kalau kata benda ninaru. Kanemochi ninaru. Menjadi kaya gitu ya. Kalau yang kunaru itu yang barusan itu karena kata sifat satu. Menjadi ubanan. Ya menjadi putih ya bisa tuh menjadi putih. Shirokunaru. Iya, shirokunaru. Shirokunaru. Oh menjadi hitam? Kunaru. Iya, kurokunaru. Iya, seperti itu. Menjadi tua. Enak apa bahasa Jepangnya? Oishikunaru. Iya, jadi bagaimana? Oishikunaru. Oishikunaru. Jojokunaru. Salah. Kenapa jadi jojokunaru mana sih? Kalau joju kan ini kata sifat dua, nggak pakai, jangan kebablasan. Kalau kata sifat dua ini polanya yang ini tadi. Jadi Jadi nih ya. Ini naru iya. Ini naru. Kalau menjadi hebat, Sensei? Hah? Kalau menjadi hebat? Menjadi hebat bahasa Jepangnya apa? mantul. Mantap. Sugoi kan sugoi. Segoi kunaru. Sugoku naru. Iya, sugoku naru. Ujian nasional si penaru. Sunggokong lain lagi ya Sensei. Iya. Asan-san wa Lombok ita koto ga arimasu ka? Tadi ikutan enggak ya? Watashi wa Lombok eta koto ga arimasen. Ah, so desu ka. Doko desu ne? Apa kemana ya? Filipin ga ita koto ga arimasu ka? Watashi mau. Filipin mo. Iya, Filipin mau watashi mau ita koto ga arimasen. Enggak. Watashi wa Filipin mo. Watashi wa Filipin mau ita koto ga arimasen. Ah, so desu ka. Sake o nonda koto ga arimasu ka? Sake o nonda nonda Koto ga arimasu koto ka? ga arimasen. Ah, so desu ka. Ii desu ne. Di sini ada yang pernah minum sake? Belum Sensei. Jahe ada jahe. Bagaimana Sensei tuh kalau nanya? Di sini ada yang pernah minum sake? Sake o nonda koto iru hito ga imasu ka? Sake o nonda koto iru hito ga imasu ka? Apakah ada orang yang pernah minum sake di sini gitu ya? Hai, sudah ya? Shitsumon ga arimasu ka? Udah lewat 2 menit. Shitsumon ga arimasu ka? Arimasen, tidak ada. PR ya? Ya Sensei. Ya, PR-nya yang tadi kosakata yang tadi dipelajari dirubah, dibuat tabel, rubah dari kata kerja kamus menjadi kata kerja yang sudah kita pelajari. Mana ya? Nah ini. Ya, jadi yang tadi sudah kata kerja yang ada tadi saja ya, sedikit kan. Nah itu rubah ke dalam
kata kerja bentuk mas, kata kerja bentuk nai, kata kerja bentuk ta, kata kerja bentuk te. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. 5 kolom ya. Jadi yang pertama kata kerja bentuk kamus. Nah, yang kedua mau kata kerja yang mana dulu? Boleh nai dulu, boleh mas dulu. Yang terakhir te dan ta. Kata kerjanya ada berapa? Ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 baris, 5 kolom. 5 kolom, 12 baris. Iya, Kak? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cuma kata itunya tadi, Oh, belum ditulis? gambar-gambarnya belum di screenshot sih. Oh, Sensei. di ini aja. Apa mau dibacakan dulu, ditulis pakai Boleh. romaji dulu? Boleh, Sensei, boleh. Ya, nomor 1, utao, utau. Itu utau, utau. Nomor 2, watashi no mae ni tatsu. Jangan itu ya, nanti ini ya. Ininya aja berarti kata kerjanya aja kan ya? Iya. Iya, berarti gitu kalau tatsu Tatsu aja ya, yang Sensei? tadi, yang pertama utau, kan kedua tatsu, yang ketiga toru, yang keempat asobu, yang kelima nomu, yang keenam kaku, 7 oyogu, 8 sagasu, 9 taberu, 10 miru, 11 sojisuru, 12 sentakusudu. Hai. Sudah? Sudah, Deska? Sudah, Sensei. はい、じゃあ皆さん、私たちの授業はこれまで終わります。どうもありがとうございました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.